ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di satu alam. Di satu alam yang mana seakan-akan harta masih ada manfaatnya. Hidup di satu alam yang mana kekuasaan, posisi, pangkat seakan-akan masih ada manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para manusia mereka melihat harta seakan-akan ada manfaatnya, pangkat kehormatan seakan-akan ada manfaatnya, maka kebanyakan manusia mereka menghabiskan umurnya. Mereka memeras keringatnya, mereka membanting tulangnya demi untuk mengumpulkan harta. Mereka rela mengorbankan segalanya demi untuk mencapai pangkat tertinggi yang dia cita-citakan dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini pada akhirnya dia akan kecewa di dunia sebelum di akhirat. Karena apa hadirin yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasannya dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Harta ini adalah kenikmatan yang menipu. Kenapa dikatakan menipu? Karena dia indah ketika dia ditatap dari jauh. Kita melihat orang kaya, kalau dari jauh seakan-akan enak hidupnya. Seakan-akan dia bisa menuruti kemauannya. Seakan-akan dia bisa membeli segalanya. Hadirin yang mulia, tetapi ketika dia sudah menjadi kaya, justru dia kehilangan perkara yang paling nikmat di dunia. Apa itu? Tidur dengan nyenyak.
Hadirin yang mulia, kita hari ini begitu mudah tidur dengan nyenyak. Tidak perlu berbaring, duduk di bayang pun sudah bisa bikin kita nyenyak. Allah. Tetapi nanti ketika kita sudah menjadi kaya raya, ketika kamarnya full AC semua, ketika kasurnya menjadi kasur yang terbaik di dunia, justru kenikmatan terlezat tidur yang nyenyak hilang dari hidup kita. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pecinta-pecinta dunia sudah kecewa di dunia sebelum nanti di akhiratnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang mereka merasa dengan jabatan dia akan mulia, dengan jabatan akan indah hidupnya, dengan pangkat posisi dia akan menjadi orang-orang hebat di mata orang-orang sekitarnya. Dia akan kecewa dengan usahanya. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dulu sebelum dia terkenal, paling yang gunjing cuma saudaranya, paling yang gunjing cuma temannya, paling yang gunjing cuma tetangganya. Ketika dia naik jabatannya, semakin banyak orang menggunjingnya. Ketika dia semakin terkenal, semakin banyak orang menggunjingnya. Hadirin yang mulia, satu orang sudah cukup untuk menyusahkan hati kita. Bagaimana kalau yang menggunjing adalah orang seluruh Indonesia, bisa jempol dadanya hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, ini baru di dunia. Sebentar lagi manusia akan pindah di satu alam, akan pindah di satu tempat di mana harta sama sekali tidak ada gunanya, di mana manusia yang kaya raya berharap miskin dulu di dunia. Orang-orang kaya mereka berteriak di hadapan Allah, ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya. Ternyata harta yang kukumpulkan begitu lama di akhirat sama sekali tidak ada gunanya, sama sekali tidak bisa menyelamatkanku dari neraka, sama sekali tidak bisa menyelamatkanku dari murka Allah Subhanahu wa taala. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan, pangkat, posisi, ketenaran yang dia usahakan hari-hari, dia pencitraan ke sana kemari, dia memasang seakan-akan dia orang yang paling baik di dunia supaya orang-orang mencintainya. Halaka anni sultaniyah. Ternyata kekuasaan itu hancur lebur tanpa tersisa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ternyata yang laku adalah perkara yang dulu di dunia kita mengabaikannya. Illa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat anak gak ada manfaatnya, kekuasaan gak ada manfaatnya, jabatan tidak ada manfaatnya, harta tidak ada manfaatnya, kekuatan, ketampanan, keterkenalan, semua tidak ada manfaatnya. Yang manfaat itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang manfaat di sana adalah manusia-manusia yang datang kepada Allah, manusia-manusia yang dihadapkan kepada Allah, manusia-manusia yang sowan kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, dalam keadaan hatinya sehat. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, hari ini kita menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana kita tidak terkena virus corona, bagaimana kita tidak sakit livernya, bagaimana kita sehat jantungnya. Kita kalau naik mobil cari mobil yang paling aman, biar badan kita sehat, tidak terluka sama sekali. Hadirin yang mulia, tapi kita lupa memikirkan hati kita. Apakah hati kita
kira-kira apakah Allah mau menerima kita? Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Bayangkan hadirin yang mulia, saat ini hati kita penuh dengan kemaksiatan. Bayangkan hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan iri, penuh dengan marah kepada saudara muslim kita, penuh dengan menyembunyikan keburukan-keburukan. Hadirin yang mulia, tiba-tiba malaikat Israel mencabut nyawa kita. Kemudian kita disowankan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, "Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini?" Hai hambaku, apakah kamu dulu tidak malu bermaksiat kepadaku? Bayangkan hadirin yang mulia, kita sudah di depan Allah, ditanya oleh Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang memiliki segalanya, yang memiliki alam semesta, tanya kepada kita, "Amastahyaita ta'sini?" Kita kadang-kadang ditanya polisi saja sudah bergetar hati kita. Gak usah polisi, diurus istrinya, "Pak, kok terlambat dari mana, Pak?" Itu mulut langsung keluh hadirin yang mulia. Mau bohong takut ketahuan, mau jujur tambah hancur. Hadirin yang mulia, ini yang bertanya kepada kita Allah langsung. "Amastahyaita ta'sini?" Hai hambaku, apakah kau tidak malu bermaksiat kepadaku? Di dalam riwayat yang lain Allah bertanya kepada hambanya, "Hai hambaku, adzakarta fi yaumi kada fi saati kada wa kada?" Apakah kamu tidak ingat di jam segini, di hari ini engkau sembunyi dari semua manusia, engkau tutup tiraimu, engkau kunci pintumu, kemudian kau maksiat di dalam kamarmu. Hai hambaku, kau menjaga semua pandangan manusia. Kau menjaga pandangan mertuamu. Jangan sampai mertuamu tahu kalau kamu itu penjahat. Kau jaga pandangan anak-anakmu. Jangan sampai anakmu tahu kalau engkau itu penjahat. Kau jaga pandangan istrimu. Kau jaga pandangan orang-orang kampungmu. Tapi kau tidak jaga pandanganku. Hai hamba, aj'altani ahwanan nadhirina ilaik. Hai hambaku, apakah engkau menjadikan aku sebagai sehina-hinanya zat yang menandang dirimu sehingga kau tidak mempedulikan pandanganku? Bayangkan hadirin yang mulia, kalau kita hatinya busuk, kita hatinya kotor, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedengkian menghadap kepada Allah, bagaimana rasa kita pada hari itu? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan kepada kita, "Amastahyaita ta'sini wa tughfir dzanba an khalqi wa bil asyani ta'dini." Dulu memang kau berhasil menyimpan keburukanmu, tetapi kau tidak pernah bertobat kepadaku. Kau masih penuh dengan kebusukan. Kau berlumuran dengan tai-tai dosa mulai ujung rambutmu sampai ujung kukumu. Wabil asyani ta'dini, dan kau dengan enaknya menghadap kepadaku dalam keadaan seperti ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus menjadikan kerisauan kita. Kadang-kadang kita sibuk mikir sana, sibuk mikir sini, sibuk menjawab sana, sibuk menjawab sini, sampai kita lupa menjaga kesehatan hati kita. Maka bersihkanlah hati kita hadirin yang mulia sebelum kita jumpa dengan Sang Maha Kuasa. Insyaallah hadirin mulia. Likulli syai'in alamat. Setiap sesuatu itu ada tandanya. Orang sakit jantungnya ada tandanya, nggak bisa jalan jauh. Orang sakit mah ada tandanya, makan bakso sedikit langsung sakit 1 minggu. Begitu juga orang itu hatinya sakit atau tidak ada tandanya. Seorang ulama, beliau ditanya, "Syekh, tandanya orang itu hatinya sehat itu apa?" Maka Al-Hakim Abul Qasim beliau mengatakan, "Lil qalbi salimi 3 alamat." Hati yang sehat itu ada tandanya, kata beliau.
Tanda yang pertama, Allah yu'ziya ahada. Tandanya hati yang sehat itu adalah manusia yang memiliki hati yang dia sama sekali tidak ingin berbuat kejahatan kepada siapapun. Dia jaga tangannya, dia jaga kakinya, dia jaga mulutnya. Walaupun dia jengkel setengah mati, dia tidak ingin menyakiti hati saudara muslimnya. Hadirin yang mulia, sekarang kita lihat mulut kita sudah seperti itu atau belum? Kaki kita sudah seperti itu atau belum? Tangan kita sudah seperti itu atau belum? Ketika masih ada keinginan dalam hati untuk menyakiti orang lain, untuk menghancurkan orang lain, untuk menghinakan orang lain, ini tanda-tanda di hati kita ada ularnya, hadirin yang mulia. Ular itu adalah musuh bagi manusia. Dalam satu hadis dikatakan seperti itu. Ular itu adalah makhluk yang dia tidak mungkin ingin kebaikan kepada manusia. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita seorang manusia, tetapi kita tidak ingin baik kepada orang, tidak ingin senyum kepada orang, tidak ingin kasih hadiah kepada orang, gembira kalau melihat temannya menderita, gembira kalau melihat temannya kesakitan dan sengsara, sebetulnya kita ini manusia berhati ular, hadirin yang mulia. Maka prinsip dalam hidup Allah yu'ziya ahada. Pokoknya lihat siapapun pengennya ikram, tidak pengen menyakiti, hadirin yang mulia. Insyaallah gimana? Hati yang bersih akan muncul keinginan-keinginan yang baik. Suatu ketika ada seseorang itu menggunjing seorang nabi. Bukan menggunjing, mencaci seorang nabi. Dicaci. Nabinya cuma diam aja. Maka ada orang bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi, kenapa engkau tidak menjawab?" Nabinya mengatakan, "Aku tidak tahu mau jawab apa. Kata-kata buruk itu sama sekali tidak ada dalam memori saya." Itulah orang baik, ada yang benar. Kalau kita ngomongnya kasar, dikit-dikit ini sesat, dikit-dikit ini buruk, dikit-dikit ini ahli neraka, jangan-jangan ini ahli neraka malah kita, hadirin. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata baginda Nabi, orang Islam yang sejati adalah orang Islam yang mana orang lain aman dari lisannya dan aman dari tangannya. Maka hadirin yang mulia, tandanya kita ini kalau kerjanya lurus, kita tidak ingin menyakiti siapa saja. Insyaallah gimana? Kita nanti pulang ke daerah masing-masing dengan senyuman yang lebar, dengan tangan yang lebar, kita keluarkan makanan kita, bagikan kepada semua umat Islam. Insyaallah gimana? Nah itulah baru namanya dai yang sebenarnya. Dai kok singgul dikit marah, dai kok singgul dikit mau menggunjing. Ini dai macam apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Hai para dai, ajaklah kepada kebaikan dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan cinta. Itu adalah sikap bawaan seorang muslim yang sehat hatinya. Maka buktikan kalau hati kita sehat dengan kita menebar senyuman di mana-mana. Insyaallah. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang iman itu saudara, kata Allah. Orang iman itu saudara. Saudara tidak harus sama pemikirannya, tapi saudara bukanlah orang yang benci saudara yang muslim yang lain. Beda itu biasa, Pak. Kita datang ke restoran, nggak ada restoran menunya cuma satu, nggak ada. Ada satenya, ada gulenya. Kita tidak marah dengan orang milih gulai, kita tidak marah dengan orang milih sop, tapi kita bisa senyum bersama. Bagaimana dengan Insyaallah gimana? Jangan sampai ketidakcocokan kita menjadikan busuknya muka kita, menjadikan pelitnya kita. Pak, itu ada seorang perempuan dia kelaparan, istrinya siapa? Istrinya orang sebelah. Oh nggak mau, Pak. Inilah orang yang busuk ini seperti ini. Kita jangan membeda-bedakan, tapi kita ini adalah orang Islam yang selalu menebar kebaikan dengan siapa saja. Insyaallah gimana? Kayak dokter, Pak. Orang sakit gigi dilayani, orang sakit perut juga dilayani. Sakit perut, Pak, saya nggak cocok sama sakit perut, nggak ingin saya obati. Wah, itu namanya bukan dokter yang spesial, bukan dokter yang profesional, tidak boleh. Kita ini ingin menjadi dokter hati, maka kita harus menjadi orang yang baik
kepada semua orang Islam. Insyaallah ini mana? Allah yu'ziya ahada. Ini mudah. Tanda yang kedua, wala yata'adda min ahad. Tandanya hati yang sehat adalah hati yang dia tidak pernah merasa tersakiti dengan kelakuan manusia-manusia yang tidak senang dengan dia. Hadirin yang mulia, lihatlah baginda Nabi. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang paling mulia di alam semesta. Seorang yang sebelum diangkat jadi Nabi di kota Mekah, sebelum mendapatkan wahyu maksudnya, beliau dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Semua orang menghormati beliau. Tiba-tiba ketika beliau jadi Nabi, diusir dari kampung halamannya. Hadirin yang mulia, beliau naik ke Gua Thur, mengamankan diri dengan sahabat yang paling beliau cintai, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Melihat kaumnya begitu kurang ajar kepada beliau, beliau marah? Tidak. Beliau mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, hai Abu Bakar, jangan susah. Innallaha ma'ana. Sudah bersama Allah kok masih susah bagaimana? Hadirin yang mulia, kalau ada orang marah, rasakan innallaha. Sudah ada Allah kok. Itu kan makhluk-makhluk yang gak bertanggung jawab, biarin aja. Bagaimana hadirin? Insyaallah bagaimana? Itu namanya dai yang kenalnya sama Allah begitu. Kalau dai dengarkan orang ngomong sana, sakit hatinya, omong sana, sakit hatinya, diusir dari masjidnya, sakit hatinya, gak jadi dakwah, ada cuma sakit. Dai itu yang longgar dadanya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau diperintahkan dakwah oleh Allah, maka beliau mengangkat tangannya dan beliau doa, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, longgarkan dadaku. Karena apa? Karena namanya orang sudah mendaftar jadi dai, itu adalah orang yang siap dicaci. Dai kok pengen dikasih kopi, dai kok pengen dikasih makan gratis, itu namanya orang pertama, bukan dai. Namanya seorang tentara itu ketika dia mendaftar berarti dia siap mati. Kalau ragu-ragu lebih baik kembali. Berani meneruskan perjuangan baginda Nabi, berani hancur hatinya di hatinya benar. Bagaimana ini? Insyaallah ini baginda Nabi Muhammad SAW menghadapi umatnya yang mencaci beliau, yang menghina beliau. Beliau mengatakan kepada Allah, "Illam takun bika alayya ghadab fala ubali ya Allah." Yang penting kau enggak murka sama saya, Allah enggak peduli. Mau orang ngomong apa, mau orang usir saya, mau orang mukul saya, enggak peduli. Yang penting urusan saya itu hanya saya dengan Engkau ya Allah. Engkau ridho, saya enggak peduli. Sekarang kita ini lebih merisaukan ridhonya manusia dibandingkan ridhonya Allah. Allah ridho nggak ridho kita nggak peduli, tapi manusia kalau nggak ridho kita marah setengah mati. Ini hamba apa? Ini hambanya manusia atau hambanya Allah? Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yata'adza min ahadin, disakiti siapa saja, kita diam, kita ikrar dan kita jangan marah sama sekali. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanda yang ketiga, idza istana'a ma'a ahadin ma'rufa lam yatawaqqa minhu kuf'ah. Tandanya seorang manusia ini hatinya lurus, hatinya bersih, kalau amal enggak pernah minta balasan dari manusia. Dia hanya minta balasan dari Allah. Dia ikhlas murni karena Allah, karena menurut dia makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Memberi manfaat gak bisa, memberi madarat gak bisa, bantu juga gak bisa. Jangankan bantu, sentuh pun gak bisa kalau tidak ditolong oleh. Untuk apa kita amal karena manusia? Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita pulang membawa 3 prinsip ini? Insyaallah, jangan menyakiti orang, jangan tersakiti, dan kalau amal itu yang ikhlas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mukhlisun hum masalihul huda. Orang yang ikhlas adalah lentera hidayah. Orang itu kalau ikhlas murni karena Allah, orang baru lihat dong sudah senang sama kita. Tapi kalau orang itu tidak ikhlas,
Orang tuh baru lihat kita sudah suudon. Ini manusia ini mau ngapain ini? Maka kita ini belajar ikhlas kepada Allah. Insyaallah. Dakwah itu capek, Pak. Perlu korban perasaan, korban harta, korban waktu. Lah kalau semua sudah kita korbankan, terus nanti di akhirat nggak dapat pahala, apa gunanya? Nanti di akhirat tuh ada manusia-manusia yang dipanggil oleh Allah. Hei fulan, dulu kamu jihad mati-matian sampai mati. Untuk apa kamu? Ya Allah, saya jihad karena engkau. Bohong kamu. Kamu berbuat seperti itu. Liyuqala anta jari, supaya dibilang kamu pemberani kan? Hei malaikat, seret ke neraka. Ini orang sudah korban, sudah mati di jalan Allah, sudah mati. Enggak ikhlas, neraka jurusan. Jadi kita dai berjuang juga belum sampai mati. Masih suka cari enaknya sendiri. Itu terus kalau enggak ikhlas terus bagaimana? Maka bagaimana kita ini amal berikhlas karena Allah. Insyaallah ikhlas karena Allah, biar kita ini di akhirat mendapatkan pahala yang sempurna. Orang itu kalau ikhlas, salah pun dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau orang itu enggak ikhlas, amalnya benar pun disalahkan oleh Allah. Itu zaman dulu itu ada seseorang, dia ini pesan sama keluarganya, hei keluargaku, nanti kalau saya mati kamu bakar saja saya, buang ke lautan. Maka setelah dia mati dibangkitkan oleh Allah. Hei hambaku, apa maksud kamu membakar diri? Membakar diri itu kan perkara yang diharamkan. Itu dalam hadis ada. Maka dia cuma mengatakan, ya Allah, itu karena saking takutnya saya berjumpa dengan engkau, saking banyaknya salah saya, ya Allah. Ya udah, masuklah ke surga. Jadi orangnya kalau yang penting dasarnya niatnya baik, salah dalam amal itu masih dimaafkan oleh Allah. Kayak kita kerja dengan sungguh-sungguh, tapi karena kebodohan kita, akhirnya kerjanya salah, itu sama bos kita dimaafkan. Tapi kalau kita kerjanya bagus, tapi pencitraan, itu langsung dipecat dari namanya. Maka kita ini kerja sama Allah, bukan kerja sama bos. Allah itu zat yang melihat amal dan melihat hati. Apa yang tersimpan di dalam hati, sejelek apapun itu Allah tahu. Maka jangan main-main sama Allah. Jangan mencampur-campur niat. Pokoknya niat murni karena Allah. Insyaallah. Itu ada satu orang, dia itu berjuang di jalan Allah, mampir di pasar, beli oleh-oleh. Malam hari dia mimpi ketemu dengan malaikat-malaikat yang mencatat amal. Fulan bin fulan fisabilillah, fulan bin fulan fisabilillah, fulan bin fulan fisabilillah. Jatahnya dia ditulis sama malaikat, fulan bin fulan belanja di pasar. Maka dia komplain sama malaikat, "Hei malaikat, saya ini karena Allah Mas ini. Lah kemarin ke pasar ngapain kamu beli oleh-oleh?" "Ya cuma beli aja lah, itulah. Itu yang merusak amalan kamu." Sekarang kita urut bukan hanya belanja di pasar, mampir di warung, ngecas di masjid. Terus bagaimana catatan amal kita nanti di akhirat nanti? Maka hadirin yang mulia, pokoknya sekarang kita tobat, menangis kepada Allah, kita niati mulai detik ini sampai kita mati amal murni karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita sehingga kita sowan kepada Allah dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni, keburukan-keburukan kita diampuni, dan Allah ridha dan cinta kepada kita, dan kita di akhirat bisa jumpa dengan Nabi dan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi